Bagaimana kabarnya sih? Alhamdulillah, saya Mas. Pripun jenengan? Alhamdulillah. Oh, Baik. aduh. Mas Gulam, semester berapa sekarang? Semester 5 sekarang. Masya Allah, semoga lancar jadi mumtaz nanti ya. Amin. Ini calon-calon dai ini, semoga nanti dimudahkan oleh Allah. Iya, ada apa? Kok tumben lo main kesini lo Mas Gulam? Iya, diajak anak-anak Surabaya mengaji. Bincang santai. What happened? Untuk bincang-bincang. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan. Langsung aja tanpa basa-basi. Langsung. Oke. Lo jual gue beli. Nah, di zaman modern ini kan kita sangat mudah untuk mengakses internet. Banyak informasi-informasi. Dari Mbak Google gitu ya, apalagi. Terutama yaitu informasi sihir, Ustaz. Kita mendapati di marketplace itu ada yang menjual jimat. Begitu ya? Iya. Wow. Terus ada yang menjual jasa pelet dukun. Wow. Itu berapa tarifnya, Mas? Aduh, kurang tahu saya. Wah, harusnya antum menjelajahi dulu. Butuh itu untuk data otentik itu. Nah, masuk tawar-menawar coba gitu ya. Biar tahu berapa harga jimat untuk pelet anak SMA atau untuk anak kuliah. Soalnya kan mereka masih belum bayar full ya, kayak WiFi dan yang lainnya kan masih pelajar gitu loh. Seperti jimat anti miskin. Wow. Enak kalau ada jimat anti miskin. Gak usah jadi dukunnya itu lo miskin. Lah, terkait sihir ini Ustaz. Bagaimana pandangan dalam Islam? Sihir. Iya. Tentu sihir ya hukumnya haram secara ijma ya, dalam pandangan Islam haram. Enggak boleh gitu. Dan sihir itu memang sudah ada sejak zaman dulu, bukan zaman modern aja. Dari dulu zamannya Nabi Musa ya, ketika melawan Fir'aun bagaimana bala tentaranya? Tukang sihir semua. Ya. Belum lagi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Falaq sendiri, di situ kan dijelaskan kita diperintahkan untuk berlindung. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita disuruh berlindung dari hembusan-hembusan nenek sihir, penyihir-penyihir tukang sihir yang menghembuskan bukhulnya. Ketika menghembus bukhul, apalagi kalau bukan sihir. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dibawakan riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah itu juga pernah terkena sihir. Berarti memang sihir ada dalam Islam. Jadi salah jikalau ada orang yang berkeyakinan apa ada zaman modern, zaman sekarang sihir itu masih ada. Itu kan dulu, enggak. Dari zaman dulu sampai sekarang sihir tetap ada. Cuma tadi sihir itu hukumnya nggak boleh dalam Islam, haram. Karena kan sifatnya menyakiti gitu loh ya. Merugikan pihak lain, termasuk kezaliman. Kemudian ini Ustaz, tidak hanya di kalangan muda, kalangan tua. Seperti kalau kalangan tua kan menggunakan sihir untuk pegangan, yaitu untuk biar menang caleg. Waduh iya. Dan sebagainya. Terus di kalangan muda ini untuk apa itu? Memikat lawan jenis. Wah, untuk mendapatkan kekayaan gitu Ustaz. Wow, sampai seperti itu ya. Iya. Kadang-kadang memang ini orang itu punya cara instan. Iya. Dia mau mengejar perempuan, misalkan minder, apakah saya ini akan diterima ya? Saya kan biasa, orang yang biasa, nggak ganteng-ganteng amat. Yang dikejar orangnya cantik, wah. Apalagi kompetitornya, pesaingannya, wah bawa mobil Lamborghini. Ya, pasti kita akan keder ya dan minder. Ada cara yang instan, cinta ditolak dukun bertindak, seperti itu. Ada ilmu pelet namanya. Ya sama saja, tetap cuma pelet instan biasanya pakai bawa seperti kayak tulisan-tulisan raja-raja, taruh di dompet gitu ya. Atau mungkin nanti ada minyak wangi yang diberikan kepada lawan jenisnya. Kalau dipakai nanti langsung kesensem, melihat aromanya atau mencium aromanya langsung teringat-ingat wajah orang yang menyihir tadi, yang mentarget. Nah, itu sama, bukan hanya di kalangan orang dulu aja ya.
yang untuk bikin jadi kepala desa, jadi caleg itu pakai tokoh supranatural. Sekarang anak muda-muda juga gitu, ya sama saja, nggak boleh pakai cara instan. Ya ada yang sampai berusaha untuk menceraikan suami sama istri itu, Ustaz, menggunakan pelet itu ya. Oh, tujuannya apa itu maksudnya? Ya mungkin untuk mendapatkan salah satu dari pasangan itu. Atau mungkin gini, misalkan mantan mungkin ya, mungkin bisa dikatakan mantan dulu SMA atau kuliah. Ternyata orang tua nggak setuju dinikahin sama orang lain. Nah, si cowok ini pengen ngejar terus, walaupun dia sudah nikah, dia tetap ingin mencerai-beraikan, memisahkan, dan supaya nanti si perempuan bisa sama dia. Mungkin seperti itu ya. Itu cara-cara yang nekat sekali ya. Sampai betul-betul dikejar ya, walaupun sudah berkeluarga. Mungkin untuk mencari kepuasan, mencari karena dia sakit hati, karena disakiti keluarganya. Banyak motifnya lah, banyak motifnya. Sampai seperti itu ya tentu nggak boleh itu Mas, nggak boleh. Lah terkait sihir ini, Zat, apakah ada hukuman bagi para pelaku sihir ini, Zat? Ancaman dan hukumannya itu apa aja? Kalau ancamannya, kalau zaman dulu, zamannya Nabi, zaman sahabat, ada perundang-undangan khusus untuk ya seperti apa namanya dukun atau bisa dikatakan orang pinter, tokoh supranatural. Ya hukumannya berat, bisa dibunuh, jadi dicambuk, digantung. Itu zaman dulu ya. Dan itu memang apalagi di Arab Saudi sekarang ada memang. Apa pernah kita singgung, ada Badan Komisi Pemberantasan Dukun. Nah, bukannya korupsi tapi pemberantasan dukun. Ada memang dicari orang sakit ini, oh siapa yang tertuduh ini kayaknya. Benar ada komisinya. Kalau di Indonesia belum ada, susah kita untuk menentukan hukuman bagi mereka. Belum ada undang-undangnya, susah. Karena nggak ketahuan. Mana buktinya saya telah menyihir dia? Nggak ada, susah di sini. Berarti kalau di Arab Saudi gitu langsung dibunuh gitu. Oh, ada hukumnya tersendiri, ada undang-undangnya. Iya. Nggak tahu mungkin dilihat beratnya atau apa, nanti depan atau apa kita nggak tahu. Belum mempelajari secara seksama. Kalau zaman dulu jelas berat hukumannya. Kan ini antara manusia dengan manusia. Iya. Kalau hukuman dari Allah sendiri, oh jelas. Terhadap iya itu dikafirkan gitu. Iya itu dosa besar. Iya keluar dari Islam. Itu dosa besar. Mungkin kalau di dunianya nggak kena, di akhiratnya kan ada catatannya, malaikat sudah mencatat bagaimana amal buruknya atau perbuatan buruknya ketika menyandet atau menyihir, menyakiti, mendolimi dari pihak orang lain tadi. Itu nggak bisa dikejar, itu maksudnya nggak bisa dilalaikan, pasti nanti akan dikejar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakan kriminalnya, walaupun nggak ketahuan dengan kesat mata. Itu ada ancamannya itu. Seperti ada di dalam hadis itu, yang mendatangi sihir itu sholatnya nggak diterima gitu. Iya, itu aja mau mendatangi toh, apalagi wis membenarkannya, meyakininya, wah percaya dan lain mengamalkannya, wah tambah. Sudah dikasih ini garam, tabur di seluruh ruangan. Sudah mempercayai, mengamalkan arahan dari dukunnya, wah berat-berat ini. Maka wajib tobat bagi para pelakunya. Kalau memang tahu, keluar dari Islam ya, wah sudah bisa dinyatakan seperti itu hukumannya. Harus nanti. Harus syahadat ulang berarti. Ya iyalah, gimana sudah melakukan hal semacam itu, sudah ekstrim itu. Gimana? Apa masih banyak sekarang sihir-sihir yang beredar gitu, Mas? Kurang tahu ya, kurang tahu. Di internet. Sampai memang itu jual-jual itu. Membuka jasa ya. Itu gimana nanti hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya untuk melet, ya untuk menarik perhatian dari lawan jenisnya. Kalau kita kaitkan dengan cara syar'i mungkin, Zat, apakah ada cara yang disyariatkan agar bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu, Zat? Ya ada saja. Contoh misalkan ini seorang perempuan ya, pengen mendapatkan sosok laki-laki atau perhatiannya atau menjadi yang soleh,
Itu ada tentunya, ada sihir yang syar'i supaya suami lengket sama kita. Nah, ini caranya seorang istri memelet suaminya, tapi caranya syar'i. Dengan cara apa? Wow, gampang. Berhias, berdandan yang sangat cantik sekali di hadapan suaminya, ya. Dandanannya, pakai wangi-wangiannya, pokoknya semua serba ekstra. Wah. Kemudian nurut sama suami, diperintah nurut, disuruh nurut, jangan sampai membuat jengkel suaminya. Jika terjadi langsung minta maaf. Ketika suami minta dilayani langsung siap sedia, siap 886. Insya Allah ingin masak apa dimasakkan suaminya. Ini namanya pelet yang syar'i. Iya, memang kan ada diajarkan dalam Islam ya, seorang perempuan harus berhias di depan wajah di depan suaminya agar tampak menyenangkan di hadapan suaminya. Nurut kalau diperintah, bisa menjaga kehormatan. Ini semua bentuk dari contoh bentuk kecil ya yang disyariatkan. Jadi sihir yang disyariatkan itu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, gitulah. Atau kalau cita-cita apa, ya sama dalam hadis ihris alama yanfa'uka, semangat Harus ya, dengan usaha gitu. dengan usaha. Nggak bisa langsung instan. Oh, nggak bisa, jangan model instan. Kemudian jangan lupa fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Intinya kita sudah ikhtiar, berusaha, minta pertolongan kepada Allah. Nanti apa yang ditakdirkan oleh Allah kita terima. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, qadarallah ma syaa fa'ala, gampang. Jangan pakai kata lau itu akan membuka pintu setan. Gimana? Sudah mulai paham ini? Paham. Alhamdulillah. Pertanyaan yang terakhir aja, Ustaz. Waduh, ada yang terakhir lagi. Mungkin nasihat bagi kami kaum muda-mudi, terus kaum yang tua mungkin, agar bisa meninggalkan syirik dan tidak terjatuh dari kesirikan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nasihatnya, anak muda itu cenderung memiliki karakter idealis. Maksudnya, kalau sudah pingin sesuatu harus tercapai, bagaimanapun nanti. Nah, kadang-kadang ini karena sifatnya yang sangat idealis atau yang sangat perfeksionis itu ya, sehingga cara apapun ditempuh, yang penting dapat. Itu namanya menghalalkan segala cara. Maka solusinya adalah sabar. Sabar. Ya, ketika menginginkan sesuatu, tapi kok belum tercapai, harus sabar. Anak muda ini kadang-kadang kurang sabarnya, pengennya instan, dan segala sesuatu itu dicapai, diraih. Ini pengen dapat, tapi nggak mau dengan usaha. Prosesnya. Harus proses. Kadang-kadang suka berandai-andai, saya ingin nanti nikah dapat anak orang kaya, ya, orang yang crazy rights ya, kemudian orang yang kaya raya itu ya dari situ. Kemudian nanti saya nggak kerja, cuma nanti dapat uang saja, enak sekali, dapat mobil, dapat rumah, dapat pensiunan. Ini terlalu berandai-andai, berangan-angan. Nah, ini akhirnya nyihir sama anaknya orang kaya, disihir biar jatuh cinta sama dia, yang terkenal dengan namanya jaran goyang, semar mesem, pelet, lintre, semuanya ini Sampai apa? apal ya, itu orang-orang anak-anak muda itu semar mesem sama jaran goyang itu kan tujuannya sudah salah, jelek gitu. Makanya tetap harus sabar, harus mendekatkan diri kepada Allah, dan ingat, bekali dengan ilmu syar'i tentunya, jangan ilmu pelet juga jangan ilmu sihir ya, ilmu syar'i, biar gak terjatuh dan tidak punya keinginan seperti menghalalkan segala cara. Ya mungkin seperti itulah, insya Allah. Nah, mungkin ini saja, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihat-nasihatnya. Naam.